Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Ibu Kota Nusantara dibangun di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan misi pemerataan ekonomi dan infrastruktur yang lebih cepat dan merata di berbagai wilayah di luar Pulau Jawa. Jelang perpindahan perdana ASN ke IKN, Kementerian PUPR secara bertahap melengkapi ragam fasilitas hunian vertikal ASN yang dibangun dengan mengusung smart home namun ramah lingkungan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan bertugas membangun hunian bagi aparatur sipil negara atau ASN yang akan secara bertahap pindah ke IKN. Ditjen Perumahan membangun hunian vertikal ASN tidak hanya fisik bangunan, namun juga melengkapinya dengan ragam fasilitas pendukung. Setiap unit di rusun ASN mengusung konsep teknologi smart home dan Kementerian PUPR telah melengkapi setiap unit dengan furniture. Tidak hanya itu, Kementerian PUPR bekerja sama dengan berbagai mitra untuk menyediakan ragam fasilitas pendukung seperti jaringan retail Bidimart, perbankan, jasa ekspedisi, ruang bersama, coffee shop, sarana pendidikan, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Tower hunian vertikal di IKN nantinya akan dibangun sebanyak 47 tower dengan 12 tower diperuntukkan bagi TNI Polri dan sisanya untuk para ASN. Perpindahan ASN ke IKN diagendakan akan dimulai dalam waktu dekat. Pemirsa, rapat paripurna DPR RI kedua masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 menyetujui rancangan undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 menjadi undang-undang. Keputusan ini disahkan dengan persetujuan dari seluruh fraksi di DPR. Dewan Perwakilan Rakyat RI menggelar rapat paripurna kedua masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel di ruang rapat paripurna Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Adapun agenda pada rapat paripurna kali ini salah satunya yakni pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi selaku Ketua Panitia Kerja RUU RPJPN 2025-2045 melaporkan bahwa pembahasan RUU RPJPN 2025-2045 telah menyepakati materi muatan yang terdiri dari 6 bab, 21 pasal, dan 1 lampiran. Materi muatan RUU tentang RPJPN 2025-2045 terdiri dari kerangka RPJPN tahun 2025-2045, RPJPN tahun 2025-2045 sebagai dasar hukum pembangunan nasional, RPJPN tahun 2025-2045 sebagai pedoman pembangunan nasional, serta pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan nasional. Seluruh fraksi di Badan Legislasi yang terdiri dari 9 fraksi, yaitu fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi PKS, fraksi PAN, dan fraksi P3 menerima dan menyetujui RUU RPJPN segera disampaikan kepada pimpinan DPR RI untuk diteruskan ke tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk ditetapkan dan disetujui sebagai undang-undang. Di kesempatan yang sama, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Mano Arfa menyampaikan kepada keterlibatan seluruh pihak dalam proses pembahasan RUU RPJPN 2025-2045 yang telah diselesaikan melalui proses diskusi produktif, konstruktif, dan dinamis. Ia menegaskan RPJPN 2025-2045 harus mampu menjadi pemandu arah pembangunan untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 merupakan kemudi yang menavigasikan arah pembangunan Indonesia dalam 20 tahun ke depan melalui suatu orkestrasi pembangunan dari seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, agar sejalan, selaras, dan terpadu untuk mencapai cita-cita bangsa.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia resmi memulai survei status gizi Indonesia 2024. Survei akan berfokus pada 4 masalah gizi utama di Indonesia, yaitu stunting, wasting, underweight, dan masalah obesitas. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia resmi memulai survei status gizi Indonesia 2024. SSGI dilakukan untuk memetakan kondisi gizi balita di Indonesia. Terdapat 4 indikator pengukuran dalam gizi balita di Indonesia, diantaranya ialah stunting, wasting, underweight, dan masalah obesitas. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyatakan SSGI 2024 akan melibatkan 514 kabupaten kota dan 38 provinsi di Indonesia dengan total 340.000 balita dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai status gizi balita di Indonesia. Data SSGI 2024 juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan akan data gizi masyarakat, terutama anak-anak di Indonesia. Dengan data ini, perencanaan penanganan masalah gizi yang dialami anak-anak Indonesia akan lebih konkret. Survei yang akan kita laksanakan bukan sekedar tugas, melainkan tanggung jawab besar yang harus kita emban untuk masa depan bangsa. Status gizi masyarakat adalah cerminan kesehatan dan kualitas hidup bangsa ini. Oleh karena itu, hasil survei ini akan menjadi dasar bagi kebijakan dan program-program kita di masa yang akan datang. Pemirsa, pemerintah terus berupaya menjamin ketersediaan energi dan kemudahan akses masyarakat terhadap energi, termasuk kehadiran energi B50 atau biodiesel 50% yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian dan ESDM dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimis B50 dapat menjadi jalan bagi kemandirian energi Indonesia dan mengurangi ketergantungan impor. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian meluncurkan bahan bakar campuran solar dengan minyak sawit dengan rasio masing-masing 50% atau B50. Langkah ini merupakan salah satu upaya tanah air dalam memastikan akses energi yang terjangkau dan ramah lingkungan. Pasalnya B50 tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga menekan defisit atas perdagangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat mencoba langsung biodiesel B50 di Kalimantan Selatan mengatakan, peluncuran biodiesel B50 ini juga dapat menjadi langkah penting menuju kemandirian energi nasional dalam 5-10 tahun ke depan dan menjadi langkah strategis dalam menghadapi krisis energi dunia. Ini adalah hari yang berbahagia di mana B50 kita langsung coba dan kedengaran engine-nya sangat bagus. Normal, insya Allah B50 akan jadi kenyataan paling lambat awal 2026, tapi kita upayakan 2025 sudah selesai. Di sisi lain, pemanfaatan minyak sawit untuk B50 juga sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor sawit yang kerap mendapat kampanye negatif yang berdampak pada terganggunya ekspor sawit nasional. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.